Sekarang, Nana, kita akan kembali membahas tentang aspek Trigatra dan Pancagatra, serta peran serta warga negara dalam mendukung wawasan Nusantara. Ya, Bapak harap tetap semangat ya. Nah, dalam kesempatan ini, kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan Trigatra dan Pancagatra. Trigatra itu adalah aspek-aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada negara itu dan tidak pernah sama speknya untuk setiap negara. Nah, Trigatra mendukung unsur-unsur alamiah yang bersifat relatif, tetap, atau statis. Tentu Trigatra, tiga, sehingga dalam hal ini ada tiga unsur yang penentu dalam Trigatra. Ya, kemudian Pancagatra itu adalah aspek kehidupan nasional yang menyangkut tentang kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Apa saja yang termasuk dalam Pancagatra? Panca itu artinya 5. Nah, serta sekarang yang ketiga kita adalah membahas tentang peran serta warga negara. Ya, kita bagaimana dalam kehidupan berbangsa dan negara dalam mengimplementasikan atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Nah, Trigatra yang kita bahas tadi, ternyata 3. Apa saja itu? Itu ada unsur geografi, kekayaan alam, dan ada unsur kependudukan. Geografi itu adalah segala sesuatu pada permukaan bumi yang dapat dibedakan antara hasil proses alam dan hasil ulah manusia dan memberikan gambaran tentang karakteristik wilayah ke dalam maupun keluar. Ya, dapat dipahami seperti kita letak geografis kita adalah negara kepulauan yang biasa disebut dengan archipelago. Kemudian yang kedua adalah kekayaan alam. Segala sumber dan potensi alam yang terdapat di bumi, di laut, dan di udara dalam wilayah suatu negara. Ya, boleh dicek sumber kekayaan alam kita di Indonesia yang paling kaya dibandingkan dengan negara lain. Kemudian berikutnya adalah kependudukan. Itu adalah manusia yang mendiami satu wilayah negara manusia adalah faktor penentu apa yang dilakukan atau tidak dilakukan di suatu negara. Ini adalah manusianya. Bagaimana dia mengelola, baik itu dari faktor geografisnya maupun kekayaan alam yang sudah ada. Nah, kemudian yang kedua, kita membahas tentang Pancagatra. Pancagatra itu adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ideologi kita adalah berbicara tentang doktrin yang dijadikan dasar serta memberi arah dan tujuan nasional. Sedangkan politik itu adalah haluan dan kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan oleh kekuasaan. Ya, kemudian dari segi ekonomi itu adalah pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemudian berikutnya sosial budaya ini merupakan kekuatan nasional suatu negara. Pertahanan dan keamanan yang biasa kita sebut dengan hankam rata. Pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, dapat kita lihat dari 5 aspek ini. Ideologi berarti itu adalah doktrin, pola pikir yang digunakan tahap awal untuk mencapai tujuan nasional. Politik, bagaimana kita mewujudkan kekuatan nasional itu melalui kebijakan-kebijakan yang ditentukan. Baik itu adalah landasan operasionalnya, visionalnya, dan landasan kebijaksanaannya atau landasan operasionalnya seperti apa. Kemudian dari segi ekonomi dan sosial budaya ini merupakan juga kekuatan nasional dalam satu negara. Ekonominya bagaimana dia dalam pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara, sedangkan sosial budaya itu adalah bagaimana kita mampu menumbuhkan dan mempertahankan dari segi budaya, kemudian agama, kekayaan alam yang ada. Dan pertahanan dan keamanan baik di dalam maupun keluar
berdasarkan hankam rata. Berarti seluruh rakyat terlibat dalam hal ini, baik itu berdasarkan kekuatan pendukung utama dan pendukung dari segi pendukung dari rakyatnya. Nah, bagaimana implementasi Warnus? Seperti apa yang tadi kita sudah bahas di awal, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Nah, implementasinya dapat kita lihat nih, contoh implementasinya itu dapat kita lihat dalam pertahanan dan keamanan. Bagaimana kita mampu mewujudkan kesadaran cinta tanah air dan berbangsa. Artinya ini adalah konsep bela negara. Kemudian berikutnya dari segi politik, itu bagaimana penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Begitu pula dari segi ekonomi, menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pertahanan dan pemenuhan atau peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Kemudian berikutnya ada sosial budaya, sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan. Nah, peran serta warga negara dalam hal implementasi wawasan Nusantara tentu itu adalah bagaimana kita menumbuhkan kesadaran akan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan wawasan, mendukung persatuan dan kesatuan, mengutamakan kepentingan umum. Nah, terima kasih anak-anak. Thank you very much. Dan siapkan diri kalian pada pertemuan selanjutnya. Kita akan melaksanakan tes tertulis melalui Google Form soal tentang hak dan kewajiban dalam bentuk pilihan ganda. Selamat belajar dan have a bright day. Sekian para bright.